Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Kali ini kita akan memulai belajar aplikasi Adobe Premiere Pro. Ya, ketika kita memulai membuka Adobe Premiere Pro, maka akan muncul kotak dialog seperti ini ya. Dan ini saya memakai Adobe Premiere Pro CC 2015. Ini cukup agak lawas ya. Namun setidaknya di seri yang ini, yang CC ya, itu ada beberapa menu yang cukup penting dan dimana di seri sebelumnya tidak ada. Nah, Adobe Premiere Pro ini merupakan sebuah aplikasi dari Adobe yang diperuntukkan untuk mengolah video dan audio, terutama video ya teman-teman. Nah, untuk memulai kita bisa melakukan klik new project dulu, klik new project, kemudian kita atur posisi penyimpanan project yang akan kita buat. Jadi ini agak sedikit beda dengan Adobe yang lain, misal Adobe Photoshop ya, ataupun Adobe Illustrator. Kalau teman-teman mencoba membuat sebuah karya di situ, penyimpanannya itu tidak di awal ya. Namun kalau ini, sebelum kita memulai mengolah file, terutama mengolah video, kita harus menentukan posisi penyimpanan filenya terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya tentukan di sini. Kemudian klik, tinggal select folder, kemudian tinggal OK. Ya, ini ternyata di sebelumnya saya sudah buat ya. Oke, ini saya replace saja. Nah, tampilan user interface-nya, tampilan workspace-nya seperti ini teman-teman. Jadi ini defaultnya. Jadi ini ada project, ada timeline, ada program, ada source. Memang ini panel yang pertama akan muncul, dan ini nanti memang panel-panel yang akan sering kita gunakan ketika mengolah video ya. Panel program ini nanti fungsinya adalah untuk preview hasil project yang kita buat. Kemudian timeline, di sini nanti kita akan muncul sequence ya, sequence video. Ya, kemudian di sini nanti adalah source file-nya, source file project di panel project ini. Setelah kita buat new project, langkah selanjutnya adalah kita buat sequence baru ya. Caranya kita klik file, kemudian new, pilih sequence. Ya, di sini ketika kita membuat sequence baru, maka kita akan dihadapkan untuk memilih beberapa format video atau format video yang akan kita gunakan ya. Nah, kalau memang keperuntukannya untuk film ataupun iklan, atau yang nanti memang arahnya untuk di-upload di YouTube ataupun media yang lain, kita bisa pilih yang HD video ini ya, HD definition video seperti ini. Ini ada Full HD, ada yang HD atau 4K ya, 4K itu bisa teman-teman pilih di sini ya. Ini teman-teman, di sini di Red or 3D di sini ya. Ini ada 4K, 2K ya. Oke. Namun kalau memang HD cukup ataupun Full HD ya, kita bisa pilih ini. Kemudian setelah P ini ada angka 25, ada 24, ada 30. Ini merupakan FPS-nya ya, frame per second, frame rate-nya. Misalnya saya pilih 25 fps 720p ya. Dan ini nanti sangat berpengaruh sekali dengan itu teman-teman, spek komputer teman-teman ya. Jadi ketika speknya tinggi, mumpuni ya, 180p pun masih cukup ringan untuk dikerjakan. Ini kita contoh ya, yang ringan saja, 720p 25 fps ya. Ya,
kalau sequence sudah dibuat ya, maka di sini di project akan muncul sequence 01. Oh ya, ini harusnya tadi bisa dikasih nama ya, ini sequence setting, saya rubah namanya, saya klik sequence setting. Oke, kemudian kita ganti namanya. Kok tidak, oh sorry ya. Setelah sequence ini kita buat, maka di sini akan muncul sequence ya. Dan ini kalau mau di rename bisa tinggal klik kanan, rename ya, latihan gitu saja. Oke, seperti itu ya. Setelah ini kita rename ya, selanjutnya langsung saja kita mulai masukkan videonya ya. Jadi kita akan mempelajari semua ini, fungsi-fungsi dari menu di sini, sambil langsung mempraktikkan seperti itu ya. Oke, langkah pertama kita masukkan videonya. Cara masukkan video bisa klik file, kemudian pilih import atau Ctrl I ya. Klik itu, maka akan muncul video yang bisa kita pilih. Atau cara yang kedua, kita klik kanan di sini, kemudian pilih import. Oke ya. Atau cara ketiga, kita tinggal double klik di sini, klik gitu teman-teman. Nah, di project, di panel project, klik seperti itu, akan muncul. Atau ya, cara yang biasa saya lakukan yaitu saya langsung buka foldernya di sini, saya pilih semuanya ya, kemudian klik drag, saya alt tab, masukkan sini gitu sih ya. Itu lebih terasa expert ya, cara import seperti itu. Nah, selanjutnya untuk memasukkan bahan-bahan ini ke sini ya, ke pengolahan sini, ke timeline, ke preview di sini. Langkah pertama itu kita seleksi setiap videonya, apakah video yang sudah kita rekam sebelumnya itu semuanya memang layak untuk diedit, atau ada beberapa yang tidak perlu ya. Nah, maka langkah pertama kita klik salah satu video yang pertama yang ingin kita masukkan, kita tinggal double klik gitu, klik. Nah, oke, sekarang muncul di sini di preview ini, preview dari video master di sini teman-teman. Ini yang video 1, ini kita play di sini ya, tidak ada apa-apa ya. Oh, ini mulai muncul. Nah, ini ternyata ada 2 orang anak yang sedang berjalan. Nah, yang satu bawa alat linggis sebenarnya, yang ini bawa karung. Oke, jadi langkah pertama kita itu ya, kita lihat preview masing-masing videonya. Oke, video 1 seperti itu, video 2 si anak turun ya, ternyata lanjutannya tadi cuman diambil dengan sudut pandang yang lain. Video 3 ya, ini kelanjutannya tadi ya, dia turun ke sungai kecil. Oke, lepas sandal ya, ini adegan yang sama ya, yang ini adegan yang sama, melepas sandal cuman diambil dari sudut pandang yang lain. Yang ini, ini sudah sepertinya sudah menyeberang ya. Yang ini ya, oke, ini lanjutannya tadi ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari video 1 sampai video yang 6 ini semuanya merupakan satu rentetan adegan yang saling berkelanjutan ya, yang saling berkelanjutan. Jadi ini nanti tinggal kita cut gitu ya, kita cut, kita hubungkan. Oke, kita ambil video 1 dulu, kita double klik video 1 dulu. Ini tadi, ini bisa, oh ya, ini bisa ada CTI teman-teman, current time indicator, ini bisa kita geser-geser langsung. Jadi ini saya ambil langsung dari sini saja, kalau dari sini terlalu lama, kita ambil langsung dari sini. Oke, setelah ambil dari sini,
kita tentukan ini teman-teman, kita tandai di pakai ini namanya mark in ya. Mark in itu berarti tanda masuk, kita klik di sini, atau shortcut key-nya I teman-teman, nanti teman-teman bisa klik I. Kemudian setelah itu kita geser lagi kira-kira sampai sampai sinilah ya, kira-kira si anak yang depan, kaki kiri di depan dia mau turun, ini saya klik ini mark out. Nah seperti itu teman-teman. Maka setelah di mark in dan mark out, ini ada terseleksi dari sini sampai sini, ini berarti kira-kira ini ya posisi durasinya di detik ke 10 frame ke-5 gitu teman-teman ya. Jadi ini kita bacanya ini jam, menit, detik, dan frame. Kalau teman-teman ingat tadi saat saya membuat tipe videonya ya, itu di akhir ada 25 fps, berarti ini sampai 25 nanti di detiknya akan berubah seperti itu ya. 10 detik 10 frame 5 sampai detik 30 frame 24 ya, 31 lah kira-kira situ. Oke itu. Nah kalau kita mau pengen tepat di sini, menggeser CTI-nya ini tepat di sini, kita klik di sini ya. Ini dan ini bisa. Kalau yang ini maju 1 frame atau mundur 2 frame. Ini mundur 2 frame, ini maju 1 frame. Atau bisa juga kita lakukan menggunakan tombol panah kiri dan kanan di keyboard ya. Jadi misal mundur atau maju, kita bisa lakukan dengan keyboard. Oke, misal ini kurang pas, maju 1 frame, tinggal klik 1 frame gitu. Kalau play kayak gini ya. Kemudian ada ini insert ya. Insert ini ada override, export frame ya. Kalau insert yang ini ya, itu nanti langsung apa yang sudah kita tentukan di sini dia akan langsung masuk ke sini ya, atau shortcut key-nya tombol koma ya. Kalau override itu ganti yang sudah ada di bawah seperti itu. Insert itu berarti yang masukkan sampel ini yang sudah kita pilih, video yang sudah kita pilih, kita seleksi masuk ke timeline untuk diedit lebih lanjut seperti itu. Dan ketika kita masukkan di sini maka akan muncul di sini ya teman-teman, baik video maupun audionya. Nah, namun ketika misal menghendaki yang videonya saja, kita juga bisa klik drag menggunakan yang ini teman-teman. Ini drag video only, yang ini drag audio only. Kalau drag video only saya drag sini. Nah seperti itu ya. Videonya tidak akan ikut, kalau ini tadi ikut ya. Kalau drag audio only ya kita klik di sini, kita drag sini. Ya, seperti itu ya. Ini audio only. Oke, kembali ke sini. Ya. Jadi seperti itu teman-teman, ketika kita merekam video pasti ada bagian tertentu yang tidak akan kita lanjutkan ke proses pengeditan. Maka memang harus kita pilih. Kita pilihnya pakai ini tadi, mark in dan mark out. Nah, oke, kemudian ya kalau ini itu untuk ukuran tampilan ya. Ini fit berarti sebesar ini, kalau mau lebih besar ya tinggal 100% ya. Ini bisa drag sini ya, kita drag sini. Oke, kita fit saja biar tampak semuanya. Kemudian yang ini itu kualitas teman-teman ya. Jadi supaya ringan dijalankan di aplikasi ini, maka ini kita bisa atur kualitasnya yang full. Kalau full nanti ini pasti bagus. Kalau yang setengah ini setengahnya full ya. Kalau seperempatnya full sih. Ya gitulah ya. Ini ya untuk di sini nanti jarang kita pakai. Ini ada settingan yang lain ya. Oke, setelah
masuk di sini, ini bisa kita atur selanjutnya ya teman-teman. Contoh, ini setelah kita masukkan ke sini, ternyata ini ukuran videonya beda dengan settingan yang ada di sini. Kalau kita pilih tadi, ini tadi 720p ya, yang HD, yang HD. Sepertinya sedangkan untuk videonya sepertinya itu Full HD atau 1080p teman-teman. Maka ini terlalu besar. Maka langkah yang pertama ketika video ini terlalu besar, kita lakukan ini, kita klik kanan, kemudian pilih ini teman-teman. Ini scale to frame size. Ya, ubah skala ke ukuran file, ukuran frame yang ada di sini. Kita klik. Nah, maka akan full terlihat semuanya. Oke, seperti itu. Jadi ini kalau kita play, tinggal play yang ini. Dan ini yang lain sama fungsinya teman-teman dengan yang ini. Ya, kita play. Oke, seperti itu ya. Nah, oke, setelah itu kita bisa lanjut ke video yang selanjutnya. Jadi ini CTI-nya kita letakkan di paling belakang, atau cara mudah sambil kita langsung tekan shift panah bawah ya, shift panah bawah, shift panah atas itu untuk video yang paling awal, yang shift panah bawah untuk klip yang paling belakang. Nah, selanjutnya kita pilih yang video 2. Oke, kalau kita ini lihat, ini dia berhenti. Oke, ya, dia berhenti di sini, kira-kira kaki kanan di depan. Oke, kita lanjut di sini, kembali di sini, kita geser ini ya, ini kaki kiri di depan supaya pas teman-teman. Nah, oke, kira-kira ini ya. Maka kita klik I atau mark in. Setelah ini apa ini? Video 3 apa ini? Oh ya. Ya, ini berarti kaki kiri ya. Ini harus pas teman-teman kalau mau bagus ya. Ya, ini aja lah ya. Ini kita mark out. Dan oke, ini kita pastikan posisi TI-nya, karena time indikator ini di paling akhir dari klip ini. Saya tekan shift panah bawah, kemudian tekan klik ini atau koma ya. Set. Nah, kita cek apakah pas. Oh ya, ini ukurannya juga kita scale frame to size. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan video yang ketiga ya. Berarti ini kita mark in. Ya, ini mark out misal gitu. Kemudian di sini shift shift panah bawah lagi. Ya, jadi shift panah bawah itu fungsinya untuk menggeser CTI langsung ke akhir tiap klip. Jadi ini klip gitu ya. Kita masukkan. Ini seperti tadi, scale to frame size. Ya. Nah, jadi nyambung teman-teman. Kesannya jadi nyambung, padahal ini di shoot menggunakan angle yang berbeda, namun kesannya tetap nyambung ya. Nah, oke, kita lanjut ke yang video keempat. Ini kita coba semuanya lah ya. Nah, tadi sampai sini. Sampai sini. Masukkan. Video 5 ini apa ini? Oh ya, kita balik ke video 3 lagi lah. Ini ya. Ya, jadi ini kita scale to frame size ya. Jadi ini saat masuk kakinya masukkan ke air,
Itu pas kita mulai di sini masuk ke air. Nah, oke, sampai sini kita masukkan. Oke, kita cek. Oh ya, ini seperti tadi, kita klik kanan, klik kanan, scale to frame size. Ya. Oke, dengan ini kita akan bisa lihat ini kesannya nyambung jadinya teman-teman ya. Nah, ya, oke. Jadi seperti itu untuk memasukkan langkah untuk memasukkan video. Jadi sekali lagi, langkah pertama adalah kita masukkan videonya semuanya, kemudian kita lihat masing-masing videonya mana bagian yang ingin diambil. Setelah itu bagian yang ingin kita ambil kita tandai dengan mark in dan mark out. Setelah itu masukkan ya, pastikan ini benar-benar nyambung dengan video yang yang lainnya seperti itu. Oke, setelah ini akan kita bahas mengenai timeline dan toolbox menu di sini ya. Ya, yang akan saya jelaskan pertama, kita bisa tentang zoom in zoom out ya. Jadi kita bisa melakukan zoom in di timeline ini, di klip di timeline ini dengan melakukan Alt scroll mouse ya, Alt scroll mouse. Oke, arahkan pointer mouse di sini, kemudian klik Alt scroll mouse, atau kita juga bisa drag di sini. Ya, drag di sini ya. Atau juga di sini ya. Ya, teman-teman ya. Ya, oke. Ya, oke, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di timeline ini yang bagian atas ini yang ada tulisannya V ini ya, V1, V2, V3 ini merupakan untuk tempat untuk menampung video-video ya. Sedangkan yang A ini audio, di sini berarti audionya. Seperti itu teman-teman. Ya, dan ini memang hanya terbatas 3, namun ini nanti bisa kita masukkan sampai banyak. Contoh ya. Contoh ini misalnya yang video ini aja lah, saya masukkan lagi, saya tempatkan di atas ini. Nah, di atas ini maka akan langsung muncul V4 atau video 4. Ya, itu ya, oke ya, itu yang contoh, saya lihat lagi. Nah, kemudian di sini ada ikon mata, ini menunjukkan di hidden atau enggak. Kalau ini kita hidden di layar video 1. Oh ya, jadi ini prinsip layarnya seperti halnya di Photoshop ya. Jadi posisi yang paling atas itu nanti di previewnya sini itu muncul paling depan ya. Jadi ini video 1 ini paling bawah, video 2 ini atasnya lagi, dan seterusnya. Ini kalau saya klik tombol mata, dia akan terhidden ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa opsi menu lagi. Saya contohkan yang ini aja, yang cepat nanti untuk memahami ini. Yang lain nanti bisa sambil jalan ya. Oke, saya klik misalnya ini linked selection. Jadi ini aktif teman-teman. Ini aktif itu maksudnya apa? Maksudnya ketika ini aktif, jadi ketika klip ini kita klik, kita drag ya, itu video dan audionya nyatu ya. Dia langsung audionya ikut langsung terlink ya. Namun ketika ini saya matikan ya, saya klik audionya, saya klik videonya saja, drag itu bisa tanpa tanpa mengklik ini. Cuman ya nanti akhirnya tidak sinkron ya. Ini audionya dulu tapi videonya tidak sama. Oke, saya undo saja, Ctrl Z ya. Oke, maka ini lebih enak kita aktifkan ya. Kemudian ini ada snap. Jadi ini juga lebih mudah teman-teman ketika snap ini kita aktifkan. Jadi ketika kita ingin menggeser ini yang video, yang klip ini tepat di detik ke 40 ya, kita langsung saja klik 40 di sini teman-teman. Nah, di sini ada tampilan view tampilan playhead position ya. Jadi diklik sini, misal tadi 40 detik, 40
frame-nya kita buat 0 saja. Nah, maka CTI-nya, current time indikatornya akan langsung menuju ke sini teman-teman. Nah setelah itu klip ini bisa langsung kita klik drag arahkan ke sini. Nah ketika snapnya ini aktif, maka ini bisa dengan mudah kita geser tepat di sini ya. Oke, itu contoh dari snap. Oke, untuk kembali ke sini, ini tinggal klik sini, kita delete. Oke, nah selanjutnya kita akan kenalkan juga yang toolbox yang ada di sini. Yang pertama ini selection tool atau shortcut key-nya V, itu memang fungsinya seperti halnya selection tool di aplikasi Adobe yang lain seperti Photoshop atau Illustrator ya. Ini fungsinya untuk men-select dan mendrag ya, select mendrag. Oke, mendrag klip ya. Kemudian bawahnya ada track select forward tool atau shortcut key-nya A. Ini ketika kita mau mendrag semuanya. Ini saya zoom out dulu. Misalnya ini saya klik, saya ingin mendrag dari sini semuanya, saya tinggal klik yang awal nih, kemudian saya drag gitu teman-teman. Namun kalau mendragnya dari klip yang 1, 2, 3, 4, video 4 ini tinggal diklik. Oke, dari sini klik ya. Nah kalau yang ini sebaliknya teman-teman. Jadi misal ini ya, ini semuanya. Kalau yang ini hanya ini saja, ini bisa di drag di atasnya atau di sampingnya sini gitu ya. Kemudian ripple edit tool, ini fungsinya untuk ini ya teman-teman, memotong. Jadi misal ini tadi saat ini misal kurang pas ya, kita bisa geser di sini, klik geser. Nah, ya ini langsung ganti. Ya walaupun ini malah tambah tidak pas ya, karena ini memang hanya contoh ya. Jadi kita bisa klik di sini, digeser maju dikit gitu ya. Jadi bisa mending kalau pakai ini bisa di zoom out. Jadi misal ini kurang pas ya, ini saya drag 2 frame saja, ini kemudian drag arahkan ke sini. Tidak bisa kalau terlalu pendek. Nah itu ya teman-teman, itu fungsinya ya. Kemudian ada lagi yang rolling edit, ini sama, hampir sama dengan yang atas tadi. Ini bisa mendrag ya, menggeser posisinya. Jadi ini lebih maju, durasinya ini lebih lama ya. Kalau mundur tinggal mundur sini ya. Ya oke teman-teman, oke yang ini ya. Kemudian ini untuk mengatur tempo. Contoh yang ini mau saya cepatkan misalnya, maka yang ini tinggal klik sini ya, arahkan sini. Ini di apa namanya, dipendekkan, maka di sini akan cepat. Nah ini cepat teman-teman. Nah gitu. Kalau mau lambat ini tinggal dilambatkan, digeser, di stretch ya. Nah terjadi slow motion di sini ya. Oke. Dan oh ya, saya lupa, saya coba lagi ya. Ya ini ada tulisannya 38,5%. Ini menunjukkan tingkat slow motionnya di angka itu ya. Jadi kalau ini kita kembalikan ke angka ya, ini masih lambat, maka harus 100% ya. Nah oke, itu seperti itu ya. Nanti kalau mau tepat langsung nilainya berapa, nanti bisa dengan cara yang lain, kita bahas selanjutnya saja di sesi yang lain saja. Oke, kemudian ada lagi razor tool. Ini fungsinya untuk mengcut ya. Jadi satu klip seperti ini kita bisa buat jadi beberapa klip dengan memanfaatkan razor tool ya. Misal ini ya teman-teman ya, ini saya klik, kemudian klik di sini, klik di sini, klik di sini. Oke, seperti itu. Nah, ini fungsinya apa? Ya ini fungsinya bisa untuk memotong. Misalnya yang ini kita cut ya, ini, atau ini dihapus itu saja. Nah, dihapus. Oke. Kalau ini kita hapus, maka ini langsung kosong teman-teman. Kita klik delete gitu saja tadi. Saya klik ini delete, ini akan kosong. Namun kalau ini saya klik delete sambil tekan shift, dia akan maju, yang sebelumnya tadi langsung maju seperti itu ya. Jadi misal ini ya, langsung shift delete.
Nah, dia langsung maju ya. Oke, itu fungsi dari Razor Tool. Kemudian ada lagi apa ini, Slip Tool. Slip Tool itu fungsinya, oh ya, fungsinya ini teman-teman untuk menggeser video ya. Di misal ini teman-teman bisa lihat di sampel previewnya ya. Nah, ini malah tidak pas lagi malah ya. Jadi mau menggeser, jadi klipnya sama, klipnya di sini masih sama durasinya, cuman posisi yang ini tadi kan ini langsung, nah dia pas ya. Tapi dengan kita rubah dipakai clip tool ini, nanti bisa jadi berubah ya. Oke. Nah, sekarang udah tidak bareng lagi, tidak sinkron lagi. Oke, seperti itu teman-teman. Apa lagi, terus ada lagi ini slide tool. Slide tool kita coba ya. Slide tool ini fungsinya hampir mirip yang tadi lah ya. Jadi kita bisa klik, misal klip ini kita geser ke sedikit mundur atau sedikit maju gitu ya. Dampaknya akhirnya itu di klip sebelumnya jadi terpotong ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada pen tool. Pen tool ini kita bahas di sesi selanjutnya saja. Kemudian ada hand tool atau shortcut key-nya H, ini untuk mendrag ya. Biasanya seperti ini. Kalau sudah terzoom in, ini bisa drag sini atau langsung tekan H gitu ya. Ini ya sama lah yang enggak tadi ya. Kalau kita klik biasa dia akan zoom in, kalau sambil tekan Alt dia akan zoom out ya. Ya, sepertinya itu teman-teman untuk pengenalan awal aplikasi Adobe Premiere Pro ini. Silahkan dicoba ya, silahkan dicoba. Saya akan file ini kalau memang dirasa perlu untuk jadi bahan latihan, nanti bisa teman-teman lihat penyimpanannya di Google Drive, linknya saya tuliskan di deskripsi, nanti silahkan dicoba. Namun ketika punya file yang lain, bahan file yang lain juga itu malah lebih bagus, bisa dipraktekkan langsung. Ya, sampai di sini kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya, lebih lanjut tentunya mengenai Adobe Premiere Pro sisi 2015. Saya akhiri, selamat mencoba. Wassalamualaikum.